sejarah yang saya dapat, yang saya terima, yang saya baca baik dari buku maupun dari informasi dari sepuh-sepuh bahwa Bupati Tasikmalaya pertama itu Raden Wiradadaha itu merupakan putra dari Raden Wiraha. Kita dari Salopa Infomedia. Jadi halo dulur-dulur Jatiwaras. Kita lagi collab ya sama Info Jatiwaras. Tungguin terus. Ada acara apa sih sebenarnya di sini? Jadi kita mau tahu tentang kisah balik, kilas balik cerita tentang sejarah yang ada di Jatiwaras ya, Bi. Jadi kita napak tilas kerajaan Sukapura seperti itu. Di makam. Ya. Makam apa tadi namanya? Makam Angjeng Dalam Raden Entowiraha. Tepatnya berada di Kampung Sirnasari kalau nggak salah ya, Kecamatan Jatiwaras. Truk basa ngabuka siloka, mapai laratan nu ditenden di handelem siem. Wanci ngabaladah nyungsi carita, ngaguar bukti kiwari nu jadi tetekon sajarah, natrat ngotretken lalampahanan nu laju kapus sergala. Sikep ajek tur pancek salawasna dina galur nalika ngarepoken tekad ucap jeung lampah. Gening lain tetengger nu baris nyalametken sajarah dina sengitna kembang samoja tapi tunggul sirungan nu ngahudangken diri eta sajarah. Tangtungan diri tinangtu bakal atratur karasa sabot neleman lalakona. Laporan, Rusdianto Mahadewa. Sekitar abad 7 sampai abad ke-10, dulu dalam perjalanan catatan sejarah yang ada di Tasikmalaya, terbentuk suatu pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahan di Galunggung. Kekuasaan yang dijalankan itu bersifat mengabaikan raja-raja, dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan dari Batara yang bertahta di Galunggung. Sekitar tahun 1111 Masehi kebataraan Galunggung berganti menjadi Kerajaan Galunggung berubah lagi menjadi Kerajaan Sukakerta dan kemudian Tasikmalaya. Periode pemerintahan Kabupatian di Sukapura, awal sejarah berbentuk sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Sukakerta dengan pusat pemerintahan di Dayah Tengah, sekarang termasuk wilayah Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras, yang merupakan pamekaran dari Kecamatan Salopa. Pembentukan pemerintahan Kabupatian di Sukapura berawal dari perpindahan ke pemerintahan dari Dayah Tengah pindah pusat ibu kota pemerintahan ke Lewiloa, kemudian pindah ke Empang Kecamatan Sukaraja, dan negaranya disebut Sukapura. Kerajaan Sukakerta sendiri merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama pada masa itu yakni Sri Gading Antek, sejaman dengan Prabu Siliwangi. Sedangkan dalam Sukakerta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535 Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Desa Sukakerta yang dikenal masyarakat Tasikmalaya sebagai daerah sentra penghasil buah duren dan manggis ini ternyata menyimpan catatan histori tinggi. Sukakerta dan Sukapura ternyata tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam catatan perjalanan sejarah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kendati nama Sukakerta mungkin tergeser pamornya oleh Wawangi, nama Sukapura. Namun tak dapat disanggah jika Sukakerta merupakan lambaran munggaran yang mencatat dan mengabadikan nama Sukapura dalam mengawal perjalanan sejarah terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini. Ketika Pajajaran mulai melemah terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori Cirebon dan Demak, banyak daerah-daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran salah satu yakni dalam Sukakerta atau dalam Sentawawan. Berawal dari berdirinya kerajaan Sukakertalah loba catetan nu hamo dipungkir kendati sejarahnya sendiri tidak diekspos ke publik secara menyeluruh. Kerajaan Sukapura sendiri lahir tanggal 26 Juli tahun 1623 dan dijadikan hari jadi Kap. Tasikmalaya, dan bukti peninggalan sejarah altar itu sendiri banyak tersebar terutama di Kecamatan Jatiwaras dan Salopa, dan peninggalan itu sendiri merupakan saksi bisu kejayaan Sukapura Bihari. Kerajaan kecil Sukakerta yang berpusat di Dayah Tengah dipimpin seorang umbul. Wirahadikusuma yang dikenal sebagai Umbul Sukakerta merupakan putra Sarapen Cibuniagung yang beristri seorang pewaris dari negara Sukakerta yakni Nyai Punyai Agung.
Wirahadi Kusuma atau dikenal Entol Wiraha merupakan ayahanda dari R. Wirawangsa yang menjadi bupati pertama di Sukapura bergelar R. Tmg, Wiradadaha I, dalam Baganjing. Gelar Wiradadaha sendiri diberikan sebagai hadiah dari Sultan Agung atas jasanya menumpas pemberontakan di Pati Ukur. Sedangkan makam Umbul Sukakerta sendiri tak jauh dari Dayah Tengah, hanya terpisah jembatan gantung tepatnya di Cikopo, Desa Kaputihan. Di sekitar patempatan sejarah Dayah Tengah sekarang diberdiri lembaga pendidikan Metesen Setiawangi. Masyarakat banyak menemukan bukti-bukti peninggalannya semisal penemuan benda berupa peralatan dapur. Masa lalu, Dayah Tengah menurut informasi merupakan pusat aktivitas masyarakat zaman dulu, sedangkan kantor kepemerintahan kabarnya berada di Linggasari, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras. Bahkan di Desa Sukakerta pernah ada pasar zaman dulu yang sekarang menjadi nama kampung, yakni Patahunan atau Pasar Sataun. Di samping keberadaan Pasar Sataun juga bertebaran tempat sejarah lainnya berupa peninggalan situs makam, salah satunya makam Bendahara Kabupatian Sukapura, Se Indra Taruna yang merupakan putra bupati pertama Sukapura. Dia kan jadi bupati. Jadi setelah dari berbagai sumber sejarah yang saya dapat, yang saya terima, yang saya baca, baik dari buku maupun dari informasi dari sepuh-sepuh, bahwa Bupati Tasikmalaya pertama itu, Raden Wiradadaha itu merupakan putra dari Raden Tolwiraha, yang mana dulu Raden Tolwiraha itu merupakan raja dari Surakarta. Raja Surakarta itu merupakan terbagi ke dalam 4 itu ya. 4. Pertama ada Sri Gading Anteng, sana ada Gua Anteng. Kedua ada dalam Brayuda. Dan ketiga ada dalam Himba Wirahadi Kusuma itu. Kerajaan-kerajaan dari maka timbullah dari Raden Tolwiraha itu timbul sosok yang menjadi bupati pertama, itu Raden Wiradadaha di Tasikmalaya. Jadi asal-asalnya Tasik kalau bisa dikatakan inilah Dayah Tengah. Yang Dayah Tengah bisa dilihat dari Google, bisa dilihat dari YouTube, situs Dayah Tengah pasti akan merujuk kepada Dayah Tengah di sini. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini merupakan tanah sejarah yang sangat luar biasa bagi terbentuknya Tasik. Cikal bakal Tasik di sini. Makanya Dayah Tengah itu menurut sumber yang lain di sini tempat kerajaannya dan tempat pasarnya. Itu. Dan nyambung kepada merupakan kalau tadi baru menurut versi tahun berapa itu ada beberapa versi, ada sampai 4 versi yang mengatakan mengenai tentang turunan dari Raden Tolwiraha dan tahun-tahunnya. Contoh untuk versi pertama dari sumber yang saya dapat yaitu bahwa Raden Tolwiraha itu dari Serpen Himbani Raden Ageng yang makamnya di Cirebon tuh. Cibuni Agung. Di Cirebon dari Cibuni Agung. Itu dari Pangeran Kusuma Diningrat, mempunyai Cirebon Cibuni Agung, lalu mempunyai anak yaitu Raden Tolwiraha. Kesananya Raden Wirawangsa atau bisa dikatakan Wiradadaha gelarnya itu menurut versi yang pertama. Tahun berapa? Tahun 1521 sampai 1535. Itu ya masih berapa abad ya? Ada 15 abad itu apa yang bisa dikatakan zaman, kalau di Islam itu zaman Rasidin. Itu. Ada yang mengatakan versi ketiga kita sama, itu masihlah banyak, itu bisa dilihat lebih dalamnya. Itu setelah, jadi intinya bahwa sejarah Dayah Tengah ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya, yang mana sejarah ini saya sangat bahagia, merupakan suatu kebanggaan bisa kepada
media-media akang-akang teteh-teteh yang mau memperkenalkan, membuka, memperdalam tentang sejarah Tasikmalaya.